Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Microsoft Excel Tips and Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang penggunaan salah satu fungsi di dalam Microsoft Excel, yaitu fungsi sum, ya. Dimana fungsi sum ini merupakan fungsi yang senantiasa sering digunakan oleh siapapun yang bekerja di dalam Microsoft Excel menggunakan Microsoft Excel, ya. Di sini saya sudah memberikan sedikit uraian ataupun sedikit penjelasan tentang fungsi sum dan juga turunan dari fungsi sum. Fungsi sum, ya, digunakan untuk menjumlahkan angka pada rank tertentu tanpa kondisi ataupun kriteria tertentu. Dan biasanya fungsi sum ini digunakan untuk rank yang berupa number atau angka, ya. Jadi jikalau ranknya berupa teks, maka fungsi sum ini tidak akan bisa digunakan. Kalaupun digunakan nanti akan muncul error, ya rekan-rekan. Kemudian dari fungsi turunan fungsi sum ini ada juga yang namanya dengan fungsi sum if. Sum if ini adalah fungsi di dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk menjumlahkan angka pada rank tertentu dengan satu kondisi ataupun satu kriteria tertentu yang harus terpenuhi. Dan biasanya fungsi sum if ini digunakan untuk rank yang isinya berupa angka ataupun number, ya. Jadi di sini ada satu kondisi ataupun satu syarat tertentu yang harus dipenuhi, ya. Nah, kemudian yang di bawahnya ada sum if. Nah, kalau sum if di sini ada s-nya, rekan-rekan, ya. Jadi di sini fungsinya untuk menjumlahkan angka pada rank tertentu dengan beberapa kondisi. Kalau tadi sum if satu kondisi saja, kalau sum if dia memiliki beberapa kondisi ataupun kriteria tertentu yang harus terpenuhi semuanya. Dan ini fungsi sum if ini biasanya digunakan untuk rank ataupun sel yang isinya berupa number ataupun angka. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah sum product. Fungsi sum product ini adalah untuk menjumlahkan angka pada rank tertentu secara otomatis, ya. Misalnya kita memiliki tabel tentang perkalian dari suatu nilai dengan nilai yang lainnya, maka sum product di sini dia akan menjumlahkan secara otomatis tanpa harus mengalihkan satu persatu. Dan biasanya untuk sum product ini juga dia data yang ada di dalam sel ataupun rank itu berupa number ataupun angka. Kemudian saya juga sudah menyiapkan fungsi count, fungsi if, ya, tapi insya Allah nanti kita akan sama-sama belajar pada kesempatan yang akan datang, ya. Untuk saat ini kita akan fokus dulu untuk bagaimana cara menggunakan fungsi sum di dalam Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan satu tabel, ya, untuk kita sama-sama berlatih dan bagaimana cara membedakan di antara fungsi sum, sum if, sum ifs, dan juga sum product. Di sini saya memiliki tabel tentang penjualan buah-buahan, ya. Baik untuk area ataupun nama pelanggan, ada nama buah, tanggal penjualan, jumlah kuantitinya, harganya, dan juga total penjualan. Nah, ini kenapa saya siapkan total penjualan nanti untuk pembanding ketika kita menggunakan fungsi sum product, ya. Oke. Baiklah rekan-rekan, untuk fungsi yang pertama sum, ya. Tadi kita sampaikan bahwasanya fungsi sum itu digunakan untuk menjumlahkan angka-angka di dalam satu rank tertentu. Cara yang digunakan untuk menuliskan fungsi sum yaitu pertama kita masukkan tanda sama dengan, rekan-rekan, ya. Di dalam Microsoft Excel pastikan setiap kita melakukan suatu perhitungan, ya, ataupun memasukkan suatu fungsi ataupun formula harus dimulai dengan tanda sama dengan, ya. Oke. Sekarang kita tuliskan sum, ya. Kemudian mana yang mau kita jumlahkan? Nah, di sini kalau rekan-rekan perhatikan di sini ada nomor 1, nomor 2, ya, dan juga nomor-nomor selanjutnya. Nah, maka di sini dia tadi berlaku hanya untuk rank ataupun sel-sel yang hanya berupa nomor ataupun angka. Sekarang saya akan menjumlahkan bagian kolom untuk quantity, ya, rekan-rekan. Maka ini saya blok. Nah, maka di sini akan dimasukkan sel ataupun rank yang kita masukkan adalah F3 sampai dengan F10. Kemudian setelah itu kita kasih titik koma, ya. Mungkin di dalam beberapa komputer juga menggunakan tanda pemisahnya itu koma. Ini disesuaikan dengan komputer masing-masing, ya, rekan-rekan. Kemudian ini kita cuma nomor 1 aja karena kita ingin menjumlahkan kuantiti saja. Setelah itu kita kurung tutup, ya. Setelah itu tekan
enter. Nah, maka di sini untuk total quantity ya, total quantity dari keseluruhan list yang ada di dalam tabel ini adalah 2920. Oke. Sekarang kita coba buktikan ya, kita blok semuanya. Kemudian kita lihat bagian bawah. Nah, di sini untuk sum-nya adalah 2920. Gitu. Oke. Oke. Kemudian untuk bagaimana penggunaan fungsi atau formula sum if. Nah, sum if tadi kita sama-sama pelajari bahwasanya ini untuk menjumlahkan angka di dalam rank ataupun area tertentu atau sel tertentu yang memiliki fungsi atau memiliki kondisi atau syarat yang harus dipenuhi ya. Nah, cara memasukkan rumusnya, pertama kita tekan sama dengan, kemudian kita tuliskan sum if ya. Kemudian nah di sini ada pilihan rank. Rank mana yang mau kita jumlahkan misalnya kan. Nah, bukan mau kita jumlahkan, rank mana yang mau kita pilih untuk nanti ditentukan kriteria yang akan kita masukkan. Nah, di sini saya akan memilih rank untuk kolom nama buah. Maka kita blok dari D3 sampai dengan D10. Nah, kemudian setelah itu kita tekan titik koma. Nah, kemudian di sini untuk kriteria saya ingin menampilkan untuk nama buah yang bertuliskan mangga ya, maka kita tuliskan tanda petik 2, kemudian kita ketik mangga ya. Setelah itu tekan lagi titik koma. Nah, kemudian di sini ada pilihan yang ketiga adalah sum rank. Rank mana yang mau kita jumlahkan? Nah, kita mau menjumlahkan di rank quantity, misalnya boleh quantity atau juga boleh per harga ya. Sementara ini kita pilih aja dulu yang quantity ya rekan-rekan. Nah, setelah itu baru tekan kurung tutup. Setelah itu tekan enter. Nah, maka di sini untuk sum if dia akan menjumlahkan quantity ya yang hanya bertuliskan mangga saja. Nah, mana mangga? Nah, ini mangga, kita tandai aja ya rekan-rekan untuk memudahkan mangga. Kemudian nah ini yang kedua mangga ya. Maka totalnya di sini adalah 650 ya untuk mangga ditambah 300. Jadi untuk sum if ini adalah jumlah totalnya adalah 950. Karena di sini kita mencarinya berdasarkan kriteria yang bertuliskan nama buah mangga. Oke. Baik rekan-rekan, sekarang kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi sum if. Nah, di sini kita ketikkan sama dengan ya. Kemudian kita masukkan rumusnya sum if pakai S ya rekan-rekan. Kemudian kurung buka. Nah, di sini yang pertama harus dimasukkan adalah sum rank-nya, artinya rank ataupun sel yang akan kita jumlahkan terlebih dahulu. Kalau tadi kita memilih dulu kriterianya, kalau untuk sum if maka dia yang diminta adalah sum rank-nya. Nah, untuk sum rank di sini ya kita pilih yang kolom F ya, sel dari F3 sampai dengan F10. Oke. Kemudian untuk kriterianya, nah di sini ada kriteria rank 1. Nah, kriterianya saya ingin mencari berdasarkan area ya. Area, maka untuk kriteria rank 1 kita pilih blok semua areanya. Nah, setelah itu kita tekan titik koma. Nah, di sini ada kriteria 1. Nah, syaratnya apa? Dari kriteria ini saya ingin mencari yang area Jawa Barat, maka kita ketikkan Jawa Barat. Jangan lupa rekan-rekan mesti memasukkan tanda petik 2 terlebih dahulu ya. Ini fungsinya dia mengenali sebagai teks ya rekan-rekan. Setelah itu kita tulis Jawa Barat. Oke. Tanda petik 2 lagi. Nah, kemudian titik koma. Nah, sekarang kriteria rank 2. Nah, ini kan sum if artinya kita memiliki beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Nah, sekarang kita ingin melihat dari rank nama buah, kita pilih dari sel D3 sampai dengan D10 ya. Kemudian titik koma lagi. Nah, di sini ranknya saya ingin berdasarkan nama buah mangga ya, biar kita mudah. Mangga. Nah, kita ketikkan mangga, jangan lupa tanda petik 2 lagi. Setelah itu, nah rekan-rekan bisa melanjutkan. Di sini ada kriteria rank 3, kriteria rank 4-nya. Jikalau seandainya datanya banyak dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, maka rekan-rekan bisa memasukkannya di sini terus-menerus dengan mengikuti pola rumus yang disediakan oleh Microsoft Excel. Nah, dalam hal ini saya akan hanya memasukkan 2 kriteria saja. Yang pertama kriteria dari area ya, area Jawa Barat. Kemudian dari nama buahnya mangga. Setelah itu di rumus kita ketikkan kurung tutup. Setelah itu baru tekan enter. Maka di sini rekan-rekan sum if di sini dia akan
menjumlahkan angka ya di dalam quantity yang syaratnya itu nama buahnya mangga dan areanya Jawa Barat. Coba kita cek Jawa Barat ini ya, kemudian ini, nah ini Jawa Barat ya rekan-rekan. Akan tetapi karena Jawa Barat di sini dia durian ya, maka yang dihitung ini aja, kemudian kuantitinya adalah yang di sini rekan-rekan ya. Cuma satu aja, angkanya 650. Kenapa? Karena kriteria dua-duanya harus terpenuhi. Yang pertama Jawa Barat ini udah terpenuhi, kita ganti warnanya ya biar paham. Nah ini Jawa Barat. Kemudian yang kedua, yang untuk nama buahnya adalah mangga. Nah, sementara di sini mangga yang ini daerahnya bukan Jawa Barat, akan tetapi DKI Jakarta, maka dia tidak memenuhi syarat yang diminta di dalam fungsi sum if ini ya. Jadi angka yang ditampilkan adalah cuma angka yang 650. Karena angka yang 650 ini adalah dia yang memenuhi dua kriteria, itu untuk area Jawa Barat dan nama buah mangga, gitu rekan-rekan. Baik, untuk fungsi yang selanjutnya sum product. Tadi dikatakan bahwasanya sum product itu digunakan untuk menghitung jumlah total secara otomatis. Nah, di sini rekan-rekan silakan perhatikan. Di sini saya memiliki kolom quantity, kemudian kolom harga dan juga total penjualan. Total penjualan ini diperoleh dari quantity ini dikali dengan harga per kilogram, maka muncullah angka-angka di dalam total penjualan. Nah, ini baru satu baris, kemudian baris kedua, baris ketiga, baris dan keempat dan selanjutnya. Nah, jikalau kita hitung secara total penjualan di sini, nah di sini kita bisa melakukan dengan menggunakan fungsi auto sum ya. Di sini kita klik di sel ini, di sel H12 ya rekan-rekan. Kemudian kita pilih auto sum. Nah, maka dia akan menjumlahkan dari sini dari H2 H3 sampai dengan H11. Nah, kita ganti aja ini dengan H10 aja ya rekan-rekan. Nah, maka dia akan menjumlahkan ini totalnya adalah ini. Nah, sekarang kita ingin melihat ini supaya memudahkan kita baca, kita tekan format cell ya di sini ya rekan-rekan. Format cell, kemudian di number pilih yang number di sini, kemudian kita checklist yang use 1000 separator di sini biar dia dipisahkan. Jadi di sini ketahuan jumlahnya adalah 112.950.000 untuk total keseluruhan penjualan. Nah, sekarang ini saya ingin membandingkan dengan fungsi sum product. Nah, kalau tadi kita harus mengisi manual satu persatu rekan-rekan, kalau menggunakan sum product maka dia akan langsung menjumlahkan secara keseluruhan. Caranya bagaimana? Kita ketikkan sama dengan di sini, kemudian tuliskan sum product ya, kurung buka. Nah, untuk array 1, nah kita tadi ini menghitung antara quantity dengan harga ya. Maka di sini untuk array 1 kita blok dari quantity di sini sampai ke bawah, dari F3 sampai F10, kemudian titik koma. Nah, untuk array 2-nya yaitu harga per kilogram, kita blok juga dari G3 sampai dengan G10. Setelah itu kurung tutup, baru ketika tekan enter, maka di sini hasil yang ditampilkan adalah sama dengan hasil auto sum. Jadi dengan fungsi sum product ini itu akan sangat memudahkan perkalian. Artinya kita tidak usah melakukan perkalian secara manual satu persatu, dan ini cukup untuk menghemat waktu supaya pekerjaan kita bisa diselesaikan dengan waktu yang relatif lebih cepat. Demikian rekan-rekan tutorial pada malam hari ini. Pada malam hari ini tutorial saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah nanti besok kita akan lanjutkan untuk fungsi count dan juga fungsi if, juga fungsi-fungsi yang lainnya dalam Microsoft Excel ya rekan-rekan. Untuk sementara kita cukupkan dulu, sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.